Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon peserta didik SMA Negeri 1 Pebayuran. Dalam rangkaian kalian menjadi siswa SMA Negeri 1 Pebayuran, kalian tentu saja akan melalui beberapa proses. Yang pertama pendaftaran, yaitu PPDB, dan kalian sudah dinyatakan lolos dan diterima sebagai calon peserta didik SMA Negeri 1 Pebayuran. Nah, untuk menjadi siswa SMA 1 Pebayuran, kalian harus mengikuti kegiatan yang namanya MPLS. Nah, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan tidak bisa dengan tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kondisi dan situasi yang memang mengharuskan kegiatan MPLS itu dilaksanakan secara virtual atau daring, karena sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa masa sekarang adalah masa pandemi. Nah, di sini MPLS SMA Negeri 1 Pebayuran tahun pelajaran 2021-2022 itu mengambil tema mewujudkan generasi milenial yang berwawasan kebangsaan dalam kebenekaan, berkarakter, dan religius di era teknologi 4.0 pada masa pandemi. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi wawasan wiyata Mandala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Setelah saya perkenalan materi yang akan saya sampaikan, maka perkenalan pada pribadi saya. Nah, profil pemateri. Ini perkenalkan foto saya. Ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Randa Indarti. Tempat tanggal lahir saya itu Purworejo 27 Oktober 1966. Jadi mungkin udah setua nenekmu kali ya, mungkin ya. Ini. Kemudian kesehariannya Ibu itu mengajar matematika. Mungkin kalian besok akan diajar mungkin di kelas berapa, itu di kelas 12 atau kelas berapa. Nah, alamat saya itu di Perumahan Kedung Waringin, Blok A3 nomor 16. Barangkali kalau kalian besok mau ke Kerawang, mau ke Bekasi, lewat Kedung Waringin dan lewat perumahan, Ibu bisa mampir ke rumah ya. Itu sekedar perkenalan. Nah, kita ke titik permasalahan, ke titik materi. Arti daripada wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala itu terdiri dari kata wawasan, kemudian kata wiyata Mandala. Nah, wawasan itu artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata Mandala itu adalah pendidikan atau tempat lingkungan kalian menuntut ilmu. Jadi di sini wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Itu adalah arti daripada wawasan wiyata Mandala. Next. Ini ada unsur-unsur wawasan wiyata Mandala. Ini ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu bahwa unsur yang pertama adalah sekolah, di mana sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu karena sekolah SMA 1 Pebayuran itu sudah berstandar ISO internasional, standar operasional. Jadi operasional sekolah SMA 1 Pebayuran itu sudah ber-ISO. Nah, kepala sekolah itu bisa disebut sebagai top manager. Jadi di sini kepala sekolah itu sudah bisa disebut sebagai top manager. Jadi unsur yang kedua itu adalah kepala sekolah.
di mana kepala sekolah itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian unsur yang ketiga yaitu guru dan orang tua siswa. Nah, adanya guru dan orang tua siswa di sini diharapkan bisa saling mengerti dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, yaitu hubungan yang serasi, yang harmonis antara orang tua dan guru. Nah, di sini hubungan antara orang tua dan guru itu bisa dinamakan hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang keempat, unsur yang keempat yaitu warga sekolah di dalamnya maupun di luar sekolah yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra seorang guru. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat di sekitarnya dan mendukung antar warga. Itulah unsur-unsur dari wawasan Wiyata Mandala. Lanjut. Ini adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, serta sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Itulah fungsi daripada sekolah. Lanjut. Nah, ini fungsi yang tepat ini, fungsi sekolah. Bahwa sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi sekali lagi bahwa sekolah itu berfungsi sebagai tempat masyarakat belajar. Jadi kalau ada namanya belajar pasti ada yang mengajar. Yang mengajar itu adalah seorang guru, yang belajar itu adalah seorang peserta didik. Jadi ada hubungan antara guru dan peserta didik, guru dan murid. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, bahwa sekolah itu ada guru, ada siswa, sehingga timbullah proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Jadi sekolah itu adalah tempat untuk belajar dan tempat orang bekerja keras, menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Saya ulang kembali bahwa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, ada guru dan siswa sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia seutuhnya. Itulah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Lanjut. Ini ada prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap
dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, serta harus mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Itulah prinsip sekolah. Kita lanjut. Di sini untuk SMA Negeri 1 Pebayuran memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah SMA 1 Pebayuran mampu sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Pebayuran seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih daripada sekolah yang harus menjadi rumah kedua bagi para peserta didiknya. Kalau rumah kedua berarti betah di sekolah, karena sebagai rumahnya yang kedua, yang harus memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Itulah prinsip daripada SMA Negeri 1 Pebayuran. Lanjut. Yang kedua, prinsip yang kedua. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran, tapi penanaman budi pekerti, tindak tanduk, sopan santun, dan sebagainya. Dalam bimbingan peran pendidik berubah jadi seorang pendidik menjadi orang tua kedua, atau bahkan bisa dijadikan kakak, sahabat, teman oleh para peserta didik. Oleh karena itu, kalau peserta didik menganggap gurunya itu sebagai orang tuanya atau sahabatnya atau kakaknya, itu mungkin akan lebih tidak menjaga jarak untuk mencurhatkan kekurangannya, kelebihannya, keinginannya, itu tidak akan terhalang gitu. Jadi tidak ada canggung dan sebagainya, karena menganggap sebagai guru itu sebagai orang tuanya atau sahabatnya atau temannya gitu. Lanjut. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Stakeholdernya siapa saja di sini? Ya, seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, para tenaga pendidik, dan para siswanya di sini. Itu adalah seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer ilmu pengetahuan, transfer pengalaman, dan sebagainya, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisiknya atau gagasan inklusinya. Lanjut. Nah, yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, ini ada Ibu garis bawahi bahwa sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, SMA 1 Pebayuran itu menawarkan beberapa ekstrakurikuler. Itu merupakan wadah dari jadi ekstrakurikuler itu adalah wadah dari kemampuan bakat kalian dikembangkan di SMA 1 Pebayuran. Jadi ada kurang lebih 13 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada ekstrakurikuler pramuka,
kemudian ada ekstrakurikuler seni teater, ada ekskul KIR. KIR itu adalah karya ilmiah remaja. Nah, ini ekskul KIR ini diperuntukkan bagi para pengembang ilmu pengetahuan dan mempersiapkan peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang bagus, misalnya perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Itu masuk ke dalam ekskul KIR, karya ilmiah remaja. Itu nanti akan dibina, dibimbing oleh tenaga handal yang sekiranya bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian untuk mempersiapkan kalian mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada lagi ekskul olahraga. Olahraga itu ada olahraga bola voli, sepak bola, bulu tangkis, itu olahraga. Dan masih banyak lagi, pokoknya ada kurang lebih ada 13. Nanti kalian akan mendapatkan, bisa melihat demo ekskul yang akan ditampilkan di YouTube. Misalnya ada YouTube Sekolah SMA 1 Bayuran, atau bisa melalui YouTube OSIS, bisa melalui YouTube MPK sekolah. Itu kalian bisa melihat nanti di situ demo ekskulnya bagaimana, sehingga kalian akan punya keinginan nanti saya masuk kemana, masuk atau mengikuti ekskul apa yang harus saya ikuti sesuai bakat yang saya miliki. Jadi sekali lagi, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi pada dasarnya kalau dilihat yang prinsip yang keempat ini, tidak ada yang namanya siswa bodoh. Tidak ada siswa yang namanya siswa kurang. Misalnya dia matematika nilainya jelek, tapi dia dalam seni bagus sekali. Nah, itu cerdas dalam bidang seni. Itu bukan bodoh. Jadi tidak ada siswa bodoh pada prinsipnya. Nah, makanya saya harapkan kepada orang tua peserta didik, kalau misalnya memiliki anak yang nilai fisikanya misalnya jelek, nilai fisikanya kurang, jangan dimarahi. Mungkin anaknya tersebut lebih tinggi di olahraga, misalnya punya bakat olahraga, sepak bola misalnya, yang menonjol sepak bola. Nah, itulah cerdasannya di sepak bola. Jadi tidak ada, pada dasarnya tidak ada siswa yang namanya siswa bodoh, itu nggak ada. Semuanya punya kesempatan yang sama, punya kemampuan yang tinggi, mungkin di bidang yang lain. Next. Nah, ini penggunaan sekolah. Nah, untuk apa saja sih penggunaan sekolah itu? Nah, sekolah itu sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat. Ingat, sekolah tidak bisa dijadikan atau tidak boleh dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi. Misalnya promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok, bebas narkoba, dan sebagainya. Itu sekolah tidak memperbolehkan siswanya merokok, apalagi narkoba. Jangan sampai menyentuh yang namanya narkoba. Yang ketiga, sekolah tidak boleh dipergunakan sebagai penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dilarang keras itu. Yang keempat, sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat propaganda politik atau kampanye. Jadi mau kampanye nggak boleh di sekolah. Sekolah itu adalah hanya tempat untuk
proses pembelajaran. Ya, namanya proses belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pintar menjadi pintar, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah tempat sekolah. Jadi memproses peserta didik supaya lebih dan lebih dari sebelumnya. Itulah penggunaan sekolah. Lanjut. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal, pertama perkenalan, materi wawasan Wiyata Mandala, ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yaitu yang pertama, itu tugas yang pertama, buatlah resume dari materi wawasan Wiyata Mandala yang sudah saya sampaikan secara jelas. Sekali lagi, soal yang pertama, buatlah resume dari wawasan Wiyata Mandala yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, itu menurut pendapat kalian, menurut hati nurani kalian. Mungkin pendapat siswa satu dengan siswa yang lain berbeda-beda, tapi semua akan mendapatkan nilai. Lah, nilainya itu tergantung mana yang mengena. Itu besar kecilnya nilai itu tergantung mana yang mengena menurut perasaan kalian. Yang pertama, nih soal yang pertama, jika ada satu anggota regumu dalam suatu kegiatan yang tidak sependapat dengan keputusan regu, sebagai pinru, apa yang akan kamu lakukan? Ini hubungannya dengan kepramukaan, karena ekskul pramuka itu dilakukan, diikuti dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Mungkin di SMA udah lebih sangat paham, karena sudah dari SMP sudah lebih paham lagi ya. Jadi pertanyaan pertama, jika ada satu anggota regumu dalam suatu kegiatan yang tidak sependapat dengan keputusan regu, sebagai pimpinan regu, jadi misalnya kalian sebagai pimpinan regu, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan yang kedua, dalam suatu kegiatan itu ada satu anggota regu yang tidak bisa ikut kegiatan lomba kepramukaan secara mendadak, padahal sebelumnya sudah melakukan latihan persiapan selama 2 bulan. Dan pada saat menjelang berangkat lomba, kira-kira kurang 3 hari, secara mengejutkan mengatakan tidak bisa ikut lomba. Nah, bagaimana pendapat kalian sebagai anggota regu itu? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, jika di perjalanan sepulang sekolah ada kejadian kecelakaan lalu lintas dan kalian sedang melintas di situ, apa yang akan kamu lakukan sebagai salah satu anggota pramuka? Jelaskan secara rinci dan hal tersebut sesuai dengan amalan dasa dharma yang nomor berapa saja serta apa bunyinya. Demikian tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat menjelang kalian menjadi sesungguhnya siswa SMA Negeri 1 Pebayuran. Nanti sampai ketemu lagi dalam kegiatan, mungkin kegiatan pembelajaran. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.